Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Menyambung kajian kita surah Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 91. Al-Anbiya surat ke-21 ayat 91, halaman 330. Diulangi, halaman 330 surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wabanaha ayatan lil alamin. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'buduni wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Dan allati perempuan yang ahsanat membentengi, memelihara, menjaga kesucian, kehormatan farjaha, kemaluannya. Fanafakhna, maka lalu nafakhna, kami tiupkan. Nafakha meniup, kami meniupkan fiha padanya min ruhina, sebagian daripada ruh kami, wa ja'alnaha, dan kami menjadikannya, wabanaha, dan anaknya, ayatan, sebagai ayat, sebagai tanda yang menunjukkan kebesaran Allah, lil alamin, bagi sekalian alam. Inna hazihi, sesungguhnya ini agama, ini millah, ummatukum, adalah agama kamu yang satu, ummatan wahidah. Nanti dijelaskan. Wa ana, sedangkan saya, kata Allah, rabbukum, adalah Rabb, Tuhan kamu, fa'buduni, maka sembahlah aku, beribadahlah kepada aku. Wa taqatta'u, dan mereka terpecah belah, amrahum, dalam urusan mereka, bainahum, sesama mereka, kullun, setiap mereka, masing-masing golongan atau mereka, ilaina rajiun, kepada kami pasti akan kembali. Kira-kira begitu terjemah. Mari kita pahami. Menamengi, membentengi, sehingga terjaga dan terpelihara kehormatan, kesucian, kemuliaan, kemaluan, namanya ahsana. Ahsana. Orangnya muhsin. Asal katanya hisnun, benteng. Perempuan yang membentengi, menamengi, menjaga, memelihara kesucian dirinya, kehormatan dirinya, kemuliaan dirinya, dengan menjaga faradnya,
namanya ahsanat farjaha. Siago Maryam. Maryam ibunya Nabi Isa disebut dengan ahsanat farjaha, wallati ahsanat farja. Dialah perempuan yang telah memelihara, menjaga, memerisai, menamai dirinya dengan begitu hati-hati dan waspada selalu. Nah, dalam surat Tahrim, surat Tahrim itu surat yang ke-66, ayat terakhir boleh wa Maryam. Dan Maryam dicalia? Boleh, tidak boleh sembarang. Ya. 66 surat Tahrim ayat kedua boleh wa Maryam. Dan ingatlah Maryam ibnata Imran, anak Imran, karena bapaknya Imran. Imran itu ditaruh yang kata tiba di Nabi Daud. Imran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali, Imran. Imran tuh. Imran, tahu dikata tiba di Nabi Daud, nasabnya. Nah, Maryam anak Imran, keluarga besar Imran namanya Ali Imran. Keluarga yang Allah pilih di antara sekian banyak keluarga, dan Allah berhak memilih siapa yang dikehendakinya untuk dimuliakan di antara semua makhluknya, mendapat kehormatan dan mendapat kemuliaan Allah. Keluarga Imran, di keluarga itu lahirlah orang-orang baik, orang-orang suci, orang-orang mulia. Apa namalah keluarga itu? Ali Imran itu. Dan salah satu ayat, salah satu surah adalah surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Innallah astafa, kau nak usah kita cari, kita baca saya. Innallah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah telah memilih, dan Allah berhak memilih sesuai dengan ilmu dan kebijakannya. Sama dengan Allah pilih kita untuk beriman. Ada yang tidak dipilih untuk kafir. Kita dipilih. Kenapa kita dipilih? Allah yang paling tahu. Ya, Allah yang paling tahu siapa yang berhak ditunjuki, dibuka pintu hatinya, dipilih oleh Allah. Sebagaimana Allah juga memilih siapa rasul yang berhak diutus. Yang terpilih rasul terakhir bernama Muhammad. Sehinggalah bernama Muhammad itu Mustafa, orang yang dipilih. Nah, coba dengar tu ila hadratil Mustafa kiramil Fatihah. Pernah dengar? Ila hadratil Mustafa. Mustafa orang yang dipilih. Yang dipilih sebagai rasul terakhir namanya Muhammad. Ila hadrah, kehadapan, kehadirat al-Mustafa, rasul pilihan bernama Muhammad. Kita persembahkan Al-Fatihah. Itu biasanya sebelum berdoa. Bolehkah kajian itu? Nah, Allah memilih istafa. Allah pilihlah Adam.
Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran. Dari Imran lahir Maryam, dari Maryam lahir Isa. Imran seorang hamba yang taat. Istri Imran Hannah, agilah nama cucu Hannah. Hannah binti Faquda. Hannah ibunya Maryam, perempuan yang sangat taat beribadah. Dia yang bernazar untuk menyerahkan anaknya kalau lahir ke Baitul Maqdis. Muharraran fataqabbal minni. Aku serahkan untuk berkhidmat kalau lahir putraku. Yang berharapkan putra. Tapi putri Maryam tetap diserahnya kepada Masjidil Baitul Maqdis untuk beribadah singkarajo. Jadi itu Al-Imran. Nah, kini dalam syariah tahrim ya. Bunyinya wa Maryam ibnata Imran, dan Maryam anak Imran. Itu non Imran. Wa Maryam anak Imran. Agak juga cukup tu. Allati ahsanat farjaha. Allati yaitu perempuan yang ahsan, memelihara, menjaga, menaungi, membenteng dirinya, kemuliaannya, kesuciannya. Namanya ahsanat farjaha. Begitu mulianya Maryam. Maryam salah satu daripada pemimpin wanita surga. Ada 4. Sayyidatu nisa'i alal jannah. Tokoh pemimpin para wanita di surga 4 arbaun. Liau. Maryam bintu Imran 1. Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bintu. Bintu anak perempuan. Dewa binti ya. Maryam bintu Imran, anak Imran. Fatimah anak Rasulullah, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah bintu Khuwailid, anak si Khuwailid istri Nabi, dan Asiyah istri Fir'aun. 4 namanya Sayyidatu Nisa alal Jannah. Ibu-ibu yang hadir masuk surga, kemudian amin. Pemimpinnya adalah 4 tokoh itu. Pemimpin kami Nabi Muhammad. Pemimpin kami laki-laki Nabi Muhammad. Atau dalam riwayat lain namanya Afdalu nisa'il al-jannah. Afdalu nisa'i al-jannah. Wanita-wanita yang paling utama di surga nanti empek. Karena empek itu sebut itu. Jadi ada sayyidat tokoh, sayyidah. Tokoh-tokoh pemimpin. Kalau afdalu, wanita-wanita yang paling utama di surga, empek orang itu. Nah, salah satunya kenapa dia ahsanat farjaha? Dia telah memelihara, membentengi, menjaga kesuciannya. Fatafahna fihi min ruhina. Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian daripada ruh ciptaan kami. Ruhina, sebagian ruh ciptaan kami. Wasaddaqat, dan dia membenarkan di kalimat Rabbiha, kalimat Rabbnya, itu firman Allah, kitab-kitab suci Allah, dibenarkannya, diimaninya, dipercayainya, semuanya. Wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk orang-orang yang qanitin, orang yang amat sangat taat. Terkenal dengan ketaatannya, perempuan yang bernama Maryam. Itu Maryam.
Nah, jadi ahsanat. Nah, kita balik ke surah Al-Anbiya. Sebab pangka kaji di sini. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina. Fanafakhna nafakha meniup. Fa maka lalu nafakhna kami meniup padanya min ruhina sebagian ruh ciptaan kami. Ago kita. Ketika Maryam menjauhkan diri daripada keluarga besar Bani Israel ke sebelah timur Masjid Baitul Maqdis. Entah di mana letaknya dia tak. Sebab kena perang ini kan. Ngat Maryam Bani Israel. Ali Imran dikatakan dalam sejarah adalah keluarga Bani Israel yang terakhir beriman. Setelah tidak ada lagi keluarga yang berimannya Islam. Di Ali Imran adalah keluarga terakhir daripada Bani Israel yang beriman. Selebihnya mereka ini kacau beliau. Ketika Maryam intabadat min ahliya makanan syarqiyan, Maryam menjauhkan diri daripada keluarga besarnya ke sebelah timur Baitul Maqdis untuk berkhusuk beribadah. Nyo pakai mihrab sendiri, pakai ruang tersendiri. Dan diasuh dipelihara oleh Zakaria. Dalam satu ayat dikatakan ibu Maryam namanya kan Hannah. Anak si Hannah ko Maryam yang paling kecil. Kakak tertuanya istri Nabi Zakaria. Kakak tertuanya istri Nabi Zakaria. Ada juga yang lain mengatakan bukan kakak tapi bibinya. Imam Ibnu Katsir ngecekkan kakaknya. Wallahu a'lam mana yang benar. Maka karenanya lah diserahkan ke Baitul Maqdis. Pemimpin Baitul Maqdis ketika itu Nabi Zakaria. Maka otomatis Zakaria lah yang paling berat untuk mengasuhnya, mendidiknya, menjaga. Karena lah diserahkan ke Baitul Maqdis. Diserahkan nyo di situ, disuruh berkhidmat di situ, beribadah. Kini kan tak boleh tergitulah. Bagi umat Nabi Muhammad tak boleh itu lah. Umat Nabi Muhammad tak boleh. Semata-mata beribadah di rumah Allah. Sehingga pakai mihrab khusus. Dan kullama dakhala Zakaria alaihal mihrab, setiap kali Nabi Zakaria masuk menemui Maryam di tampaknya itu, setiap dulu dapat rezeki, buah-buahan. Buah-buahan itu aneh. Buah-buahan tak ada di negeri itu. Yang kedua, buah-buahnya tak musimnya. Ketika musim panen, anda datang buah musim dingin. Ketika musim dingin, anda datang buah musim panen. Jawapan Maryam, ini daripada Allah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria, setiap kali Nabi Zakaria datang menjenguk, merawat, menjaga, memperhatikan Maryam, maka didapatinya di sisi Maryam ada buah. Ada rezeki berupa buah-buahan. Jawapan Maryam, anna laki haza, dari mana ini? Jawapan beliau, Maryam itu, qalat huwa min indillah, dari Allah langsung. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Kau ayat pertama, ayat tanda kebesaran Allah. Pertama, seorang yang taat, seorang yang saleh, seorang yang beribadah, langsung dijamin rezekinya tanpa berusaha. Jangan cuba itu. Ke Maryam. Kurang-kurang sih biliak aku.
Walau suami kurang-kurang 9 lihat, walau beranak 0 lihat. Kok Maryam di zaman itu ketika itu masih seperti itu. Tanpa berusaha. Di satu hari pagi sore datang rezeki berupa buah-buahan dan makanan yang tidak di musimnya. Itu ayat pertama, tanda kebesaran Allah yang pertama. Allah kuasa untuk mendatangkan sesuatu berbeda dengan hal yang semestinya, karena Dia Maha Kuasa. Satu tu. Kemudian kan di situ Nabi Zakaria berdoa agar beliau dianugerahi pula anak model Maryam kuat. Nah, ketika beliau berada di situ, lalu kemudian di suatu ketika, di suatu saat datang Jibril. Datang Jibril, malaikat bersosok manusia sempurna. Fattakhadat min dunihi hijaban, nya menyingkirkan diri, di bednya tameng dengan keluarganya atau hijab. Kami kirim kepadanya ruhana, ruh kami itu Jibril. Lalu Jibril itu tampil dalam sosok manusia sempurna, manusia yang gagah, namanya basyaran sawiyya, sempurna utuh. Menampakkan dirinya ke Maryam. Siko ujian kedua. Saya mencari laki-laki gagah, tidak ada yang tidak berdesir. Kecuali orang sakit. Basyaratnya sawiyya, manusia sempurna. Nabi Yusuf salah iciahnya tangan orang banyak-banyak. Tahu diciah? Ya, tangan. Karena yang nampak saya. Akhirnya ke malaikat menyelamatkan diri menjadi manusia yang paling sawiyah, yang paling gagah, paling sempurna. Tidak ada cacat. Saya lalu tidak kata sirok. Maryam sendirian. Di mana posisinya datang tidak tahu. Kalau cerita yang tidak berdasarnya atau cerita yang Israeliannya, Maryam salah mandi. Tapi kau tidak boleh percaya. Tidak ada cerita. Bahkan pernah salah seorang guru penceramah di Mesir Raya, maka Jibril mengambil celana dalam Maryam, dihambuihnya. Kau tidak ada dasar. Malahan di jalian tidak ada. Riwayatnya mengotori sejarah. Cuman disampaikan oleh guru. Adik guru ketua siswa itu orang namanya itu layu. Namun tidak menyampaikan siapa gurunya lah. Tapi kau tidak riwayat. Israeliat dongeng yang tidak ada dasar. Di mana posisinya Jibril menemui Maryam? Apakah di mihrabnya atau di mana jadi? Tapi yang jelas, fa'arsalna ilaiha, kami utus, kami kirim kepada Maryam itu ruhana, Jibril. Jibril itu kan galanya ruh, ar-ruhul kudus, ruhul amin. Fatamatsala, aku surat Maryam nanti, tidak usah kita buka ini. Surat Maryam itu coba lihat. Fatamatsala laha basyaran sawiyya. Tampil dengan sangat agak. Nah, ketika itulah Maryam langsung berkata, Inni a'udzu birrahman. Ini aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih. Minka, daripadamu. In kunta taqiyya, jika memang betul-betul engkau itu bertakwa, aku berlindung kepada Allah yang Rahman. Diingatkan, kalau engkau termasuk orang yang bertakwa, aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih. Ini takwidnya sampai digaduh atau semacam. Ini sendirian. Datang laki-laki gagah. Langsung ngecian, Inni a'udzu
birrahman, aku berlindung kepada Allah yang Rahman daripadamu jika engkau orang bertakwa. Ya, tapi Maryam tak tahu dah pasal malaikat. Kan tak tahu malaikat. Coba bayangkan situasinya dulu kan. Awak seorang gagal datang, ada yang terjadi. Maka capeknya lindung kepada Allah. Kata laki-laki gagah cukup ngecek. Ana rasulu rabbiki, saya akan utusan Tuhanmu. Li ahabalaki gulaman zakiyah. Aku diperintah untuk memberimu seorang laki-laki, anak laki-laki yang zakiyah, suci. Li nama anak zakiyah? Zakiyah suci. Gulaman zakiyah, anak yang suci. Itu disampaikan Jibril kepada Maryam. Kalau lahir cucu kalian, padusi kepada anak. Lagi nama anaknya Gulaman Zakiyah, anak yang suci. Anak Maryamnya tu anak. Itu kecek malaikat. Cik malaikat. Kata Maryam, qalat anna yakunu li gulam. Bagaimana mungkin aku punya anak? Pertama, walam yamsasni bashar. Aku belum pernah satu pun manusia menyentuhku. Artinya laki-laki. Walam aku baghiyah. Dan aku juga bukan perempuan jahat. Baghiyah, perempuan zina. Bagaimana mungkin aku bisa beranak? Kalau memang engkau Rasulullah Jibril ini, bagaimana aku bisa beranak? Disentuh pun, berzina pun tidak. Kata Jibril, qala kadzaliki qala rabbuk. Berkata Jibril, itulah perkataan Tuhanmu, itulah titah Tuhanmu. Wa la yahain, kata Tuhanmu itu bagiku gampang. Tuhanmu beriman, itu alayya hayyin, itu bagiku gampang, tak sulit. Gunanya walinaj'alahu ayatan, agar kami jadikan dia menjadi ayat, suatu tanda yang menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah bagi manusia dan rahmat. Kita tidak cerit-cerit. Sengaja tidak cerit-cerit. Supaya jangan terganggu. Ya? Ayat. Kan dulu jadinya. Lalu Jibril meniup ke lengan bajunya. Itu Ibnu Katsir kan. Ditiup lengan baju Maryam. Menjala ruh siko. Menjala angin atau alan namanya sampai masuk ke faraj. Faraj tiba di rahim. Maka mulai proses. Namanya fanafakhna fiha. Maka kami tiup fihi, padanya, sebagian pada ruh ciptaan kami. Tiup. Jadi tidak celana dalam dah. Ditiup situ oleh apa? Oleh malaikat Jibril. Perintah Allah itu. Untuk apa? Ayatan. Sebagai kan waja'alnaha wabnaha ayatan, surah Al-Anbiya kan? Ayat 1. Fanafakhna fiha min ruhina. Waja'alnaha wabnaha. Maka kami tiup pada faradnya itu melalui
lengan bajunya. Kalau dalam syariat tahrim fihi, pada sini, pada lengan bajunya langsung ke faradnya. Itu makanya dua maknanya. Maka kami jadikan dianya Maryam itu dan anaknya menjadi ayat, tanda yang menunjukkan kebesaran Allah. Maka mulailah dia hamil. Hamil itu kan sama dengan manusia biasa 9 bulan. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan nenek moyang bangsa manusia Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Lalu diciptakan nenek perempuan tanpa ibu, Hawa namanya. Diciptakan seluruh manusia punya ibu, punya bapak. Diciptakan satu lagi manusia tanpa ayah. Lengkap sudah. Lengkap sudah 4 cara Allah menciptakan keturunan manusia. Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Hawa tanpa ibu. Isa tanpa ayah. Kita berayah beribu. Tidak tahu siapa lah ya paknya tu. Kalau anak-anak bapak lain masa apa? Anak tak bapak cik ni siapa tu? Nabi Isa. Selainnya, cuman orang anak-anak bapak aku barangkali lah ya pak pun jaleh. Anak bapak. Iya anak ni tak bapak ciknya Nabi Yahya, Nabi Isa. Kadang kau ceritanya tak? Itu ni ayat. Ayat Allah, tanda kebesaran Allah pada Maryam. 1, beliau sejak semula kalah dinazarkan oleh ibunya. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Sejak semula ibu si Maryam yang bernama Hannah, Hannah bernazar kepada Allah, jika lai anakku, anak yang dikandungnya, akan dijadikan sebagai hamba yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Kalau bahasa awak menjadi orang surau. Menjadi orang surau. Mengurusi Baitul Maqdis, melayani Baitul Maqdis. Termasuk kau balik kadang kan? Sana laksinan. Kadang. Itu kecil ibunya. Ibu si Maryam, Hannah. Nazarnya diterima Allah, fataqabbal minni. Maka lalu ayat pertama adalah Maryam kedatangan rezeki. Tadi itu pertama ayat. Ayat kedua, dia hamil tanpa suami. Hamil tanpa suami. Ayat ketiga, ketika perutnya sudah mulai besar, menjauhkan diri pada orang ramai ke tempat yang jauh. Ke tempat yang jauh Maryam. Tidak tabayang awak nago bahwa kondisi Maryam seorang padusi gadis hamil. Selama kau terkenal dengan orang yang taat, orang yang suci, orang yang salehah, tiba-tiba hamil. Makanya pergi ke tempat yang sangat jauh, menyingkirkan diri. Tentu pikirannya tidak tahulah kama. Tidak kasihannya ke bercerita. Kabarnya konon sampailahnya bercerita kepada dan sanaknya, bini Nabi Zakaria yang paling tua. Apa yang dialaminya? Kali itu Imam Ibnu Katsir menyebutnya. Istri Nabi Zakaria, kakaknya atau bibinya, ketika itu sedang hamil loh. Kan hamil Nabi Zakaria. Ya kan? Ingat tak tadi sejarahnya?
Nabi Zakaria ketika usialah 80-an dianugerahi anak, istrinya umur 70 lebih ya. Lalu hamil. Ketikanya hamil, maka siapa? Maryam mulailah hamil. Dulu hamil si bini Zakaria. Ada ceritanya ke kakaknya. Rupanya bayi yang diparik kakaknya, kau kan Nabi Yahya kau. Atau bayi diparik bibi Yahya. Hormat sujud kepada kandungan Maryam. Wallahu alam. Tapi itu Al-Hafiz Ibnu Katsir menjadikan kitab yang terkenal Tafsir Ibnu Katsir. Tunduknya, sujudnya. Aku suatu isyarat besar. Sebab kau dua nabi kau berselisih hendak berapa bulan. Yahya yo. Ya Zakaria hendak berapa bulan. Kedua-duanya sama-sama mati muda. Nabi Yahya pun mati bagi saya. Nabi Zakaria, Nabi apa? Nabi Isa mati disalib, tapi tidak jadi kan? Sebab ketika itu disalib, cuman tidak berhasil disalib. Yang disalib karena orang yang diserupakan dengannya. Kedua-duanya mati muda. Kedua-duanya sepupu, saudara kan? Jadi kama Maryam berbagi, karena dekatnya lah berbagi. Lalu setelah itunya pergi ke tempat yang sangat jauh, terpinggiran lah. Sampai datang suatu saat, fa'aja'ahul makhad. Datang saat-saat kami lahirkan. Kau nampak yang tahu ibu. Bah hebatnya suasana kami lahirkan. Dan itu nyusurang miang. Di tempat terpencil. Surang saja di tempat terpencil awak gadis. Maka inyo fa'aja ahal makhadu ila jizin naklah. Kemudiannya terpasangnya basanda ke pohon korma. Kan terbayang perempuan tak? Kalau mau tak kuyun jelik. Mengaku saya. Sangat luar biasa. Sampai luar biasa, qala ya laitani mitu qabla hada. Sampainya berangan, andai kenambo mati saya sebelum kejadian. Kemudian tak bayang ini sudah beranak beko, balokulah wah. Ko beranak santiang sakitnya, awak surang gadis, salamu kuat terkenal dengan peran suci, perempuan salehah, terkenal sangat. Apaknya pun orang saleh, pamannya Nabi pula begitu. Terkenal keluarga Ali Imran. Nah tiba-tiba sakit kemalayan sesuatu malayan ko bablo cara beko sehingga puncaknya ya laitani. Andai jikalau sekiranya mau sabalin ko peristiwa mau mati. Minta mati tidak boleh. Tapi kalau puncak kepedihannya, kedukaannya, kepeluannya, membayangkan bekuan yang terjadi. Andai kamu tidak hidup, andai kamu mati mau sebelum peristiwa aku. Mitu qabla hada. Wa kuntu nasyan mansiya. Tentu ambo tidak berarti dan dilupakan salah orang. Kamu tidak ada. Itulah penita Maryam. Lalu ianya melahirkan anak sendirian. Dihibur oleh Jibril. Tepuk batang kurma, jatuh kurma-kurma yang ranum. Hentakkan kaki, mengalir mata air. Kemudian ayat yang berikutnya, tanda kebesaran Allah berikutnya. Tepuk kurma, istilahnya kata Jibril, wa huzi ilaiki, huzi, goyanglah. Tangan perempuan jual Maryam itu kuat. Kuat mah. Tang kurma si goyang. Lengkapnya baca sampai kau surat Maryam nak kini kalau payah lu tanya-tanya kan. Huzi ilaiki bijizin naklah. Goyanglah
pokok kurma aku. Tusaqit alaiki rutaban janiyah. Nanti akan bagugan buah kurma yang masak, yang gurih nama. Tang kurma tang kerambia, bang goyang. Akan kuat produksi jelau beranak. Produksi kan? Maryam ku produksi nak. Itu ayat beranak sendirian sangat lelah. Lapar sangat luar biasa kurma. Kurma itu gizinya, proteinnya luar biasa. 3 butir sehari lah semua nasi. Itu kabarnya. Kemudian nanti di bawah kakimu ada anak sungai yang mengalir. Itu ayatnya begitu. Makalah, minumlah. Nanti kalau tiba orang bertanya, bawa ke tempat Nabi, nampak orang bertanya, kecik seorang tu ini nazartu lirahmani sawma. Amo puasa. Puasa ketika tu lalu puasa mau dia boleh. Puasa bicara nak mengecek. Tidak mengecek, tidak bicara aku namanya puasa. Nabi Zakaria kan puasa dulu 3 hari. Tidak bisa ngecek isyarat saja. Kalau orang bertanya macam-macam, tanya orang mereka komentar-komentar, tentu tanya luar biasa mereka. Sudah melahirkan bawa anak kena rami. Bilang, ini nazartu lirahmani sawma falam ukallimal yawma insiya. Tangan rami mereka kecek itu. Ambolah bernazar kapuasa mengecek saja hari kini ambo tak mengecek. Lalu tunjuk sana bayi. Kalau ada nanti orang bertanya, tunjuk bayi. Di bawah anak tu kena rami. Kira-kira tanggapan manusia lebih-lebih Yahudi kok. Mereka hidup sekitar Yahudi Bani Israel. Berbagai macam tuduhan kepada yang pertama, ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, ikut kerajuan kau sesuatu hamal yang sangat mungkar sekali. Sangat mungkar. Itu satu tu. Wahai saudara Harun, sebab kabarnya konon saudara laki-lakinya namanya Harun atau sepupunya. Sama-sama taat. Dipanggil orang Harun. Bama ko Harun, yo Harun saja orang yang taat, orang yang beribadah, orang yang elok. Dinisbahkannya ke saudara Harun. Hai saudara Harun, bapakmu makana abuki imra'an saw. Bapakmu kan orang elok, tidak orang jahil. Wa makanat ummuki bagia. Ibumu kan bukan pelacur. Tu, heboh ya. Kau kerajolah macam-macam kau. Apa awak sianu? Ibu wak sianu. Luar biasa. Ini tak menjawab. Tenang saja. Heboh lah saya heboh. Kalau adalah medsos gitu-gitu viral. Viral. Dalam waktu sekian menit viral. Ini tunjuk fa'asyarat ilaih. Ini tunjuk bayi. Yang baru lahir. Orang ngomong lah. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sab'a? Mungkin kami mengecek apa janji. Ya masih dalam badungan, dalam ayunan. Bertambahlah ceme. Rezeki macam begini. Kaifa nukallim, bagaimana mungkin kami bicara? Man kana fil mahdi, orang yang masih dalam ayunan, ketek boleh sampai. Itu ketika itulah ditunjuk oleh ibunya anak kecil ceko. Aku ayat yang berikutnya. Ini Abdullah.
masih merah. Karena ada lima bayi yang bisa bicara ya. Ketika masih merah, salah satunya Nabi Isa. Kata Nabi Isa yang ini Abdullah, satu saya ini hamba Allah. Lantang, fasih bicara, didengar semua orang. Ini Abdullah. Surat Maryam, bukalah surat Maryam. Surat ke-9 balik, ayat ke-30. Nah, boleh buka. Coko, tidak buka, kini buka lah. Maryam, surat ke-9 balik, ayat ke-30 lah. Halaman 307. Lah, katanya ini Abdullah, kata siapa? Kata bayi yang masih merah tu, yang masih dalam ayunan. Ini Abdullah, saya hamba Allah. Ataniyal kitab. Dia Allah itu memberiku kitab. Itu Injil. 2. Yang ketiga, ja'alani nabiyya. Dia Allah itu menjadikan aku seorang nabi. 3. Ayat 31-nya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Artinya di masa saja Nabi Isa berada ketika lah dewasa, dia selalu memberikan, menyuruh orang berbuat ma'ruf, mencegah yang mungkar. Apapun kerajaannya diberkahi. Lebaradu. Empat. Iya empat. Wa ausani, Tuhanku menasihati aku agar aku salat, menunaikan zakat sepanjang atau selama aku masih hidup. Kau masih ketiknya bicara kok. Wa barran bi walidati, ayat 32. Dan berbakti kepada ibuku. Masih digendong ibunya ngecek. Aku dijadikan orang yang berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni, dan dia tidak menjadikan aku jabbaran syaqiyya, menjadi orang yang sombong dan celaka. Wassalamu alayya, salam keselamatan, kesejahteraan atasku. Yauma wulidtu, hari lahirku, ketika aku dibangkitkan, ketika aku mati, dan ketika aku itulah Isa anak Maryam. Ikonan ayat dalam surah Al-Anbiya tadi. Kami jadikan Maryam dan putranya ayatan, menjadi ayat. Anan ayat, alamat, tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Mencipta sesuatu yang mustahil menurut akal, menjadikan sesuatu yang tidak terima oleh akal. Allah ingin memperlihatkan, mempertontonkan kekuasaannya, kemahabesarannya. Namanya ayat. Nah, itu non ayat. Kami jadikan dia Maryam dan anaknya yang bernama Isa menjadi ayat. Ayatnya cako, Allah kita jalian ayatnya cako. Sajak Maryam dapat rezeki, kemudian datang manusia Jibril, ditiupkan ruh, hamil tanpa ayah. Itu ayat namanya itu. Lalu beranak, tokok korma, ayat tu. Tokok lah tunggak tu dia mengari nak. Kau turun korma buah.
rutaban. Kurma-kurma matang dan masak, tinggal makan jelek. Itu ayat dia. Ayat namanya. Ayat. Lalu kemudian nalai, bawa kena rami. Heboh orang. Lalu tunjuk saya bayi itu ayat. Tanda. Awak biasanya orang mengecek pasiahku ketika umurlah. Pasiah Awak pikirannya mengecek. La balik. Bijak bestari mengecek. Ngeceknya teratur. La balik orang. Bayi ngecek. Mulalah kecek Nabi Isa, ambo Abdullah. Kepada aku diberikan kitab. Aku diangkat menjadi Nabi. Sejak ketiknya lah dikecekannya bahasanya Nabi. Sejak ketik aku ini Nabi, ambo Nabi. Dan dia berkati aku di mana saja aku berada. Tuhanku memerintahkan aku untuk salat, untuk berzakat sepanjang selama aku hidup. Dan aku dijadikan anak yang berbakti kepada ibuku. Dan aku tidak dijadikannya sebagai orang yang angkuh, lagi celaka serta sombong. Keselamatan atas aku ketika lahir, ketika mati, ketika hidup lagi. Luar biasa anugerah Allah kepada Nabi Isa. Ibunya diangkat menjadi perempuan surga, menjadi pemimpin wanita surga. Anaknya menjadi Nabi yang terkenal, Nabi Isa alaihissalam. Dia dipertuhan oleh orang, dan seterusnya. Tentang aku namanya ayat. Jadi inti ayat itu adalah Allah menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya, kemahaesaannya, dan kemahaperkasaannya melalui ciptaannya. Ciptaan itu yang mustahil bagi manusia. Sejak dia karya kan, mustahil bagi manusia. Itu semuanya ayat. Berarti kecil orang, alamku ayat. Alam ayat. Kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa ayat. Firman Allah ayat. Tanda namanya. Tanda. Lalu setelah kita paham itu, masuk kepada berikutnya. Inna hazihi ummatukum. Kalau mukjizat Nabi Musa itulah kadang tuh. Mukjizat Nabi Musa itu ketika Nabi Musa lah besar. Kini kok kan peristiwanya ketika ketik. Nah, kaji kita batasi ketika ketik sesuai dengan ayat yang kita baca. Inna hadhihi, sesungguhnya ini. Kita lanjut ayat cekal. Sesungguhnya ini. Lalu adalah ummatukum, ummah, agama kamu. Ummah di situ maknanya agama atau millah. Itu agama kamu yang satu. Kata para ulama menyebutkan manusia itu sejak Nabi Adam sampai akhir zaman agamanya Islam. Islam pun tidak datang kemudian. Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman Islam. Yang mengecekkan wa ana minal muslimin itu siapa? Nabi Ibrahim. Wa ana minal muslimin itu Nabi Ibrahim mengecek. Jadi Islam agama nabi-nabi. Islam agama rasul-rasul. Bermula sejak Nabi Adam. Islam itulah agama, itu makanya agama yang diterima Allah, yang diakui Allah adalah selainnya tidak. Sebab Allah tidak ada menurunkan agama lain. Inna dina indallah Islam. Agama lain tidak pernah. Agama lain itu ciptaan karya. Islam Nabi Adam iyalah. Nabi Nuh Islam. Terus Islam semua. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ummah suku agama. Agama yang satu yang dianut. Kalau begitu semua anak cucu Adam satu agamanya.
Sementara aku Tuhanmu. Wa ana rabbukum. Aku adalah Tuhanmu. Kalian semua hamba-Ku. Karena aku Tuhanmu, maka oleh sebab itu sembahlah aku, beribadah kepadaku. Selain daripada aku tidak layak, tidak patut, tidak pantas untuk disembah. Itu intinya itu. Balah. Karena semua nabi-nabi, semua rasul-rasul diutus untuk mengajak orang menyembah Allah kepada agama Allah, agama tauhid. Yang berbeda-beda itu syariatnya. Yang disembah satu. Yang disembah satu, yang berbeda syariat caranya yang berbeda. Sesuai salat Nabi-Nabi 2 rakaatnya pagi sore. Tiba di Muhammad 50 lah. Jadi usai menjadi 5. Sesuai kainnya kena najis langsung diguntiang. Kalau kini cuci saja. Sesuai tidak boleh salat di madimah, harus salat di mihrab atau tempat masing-masing. Kalau kini di masin boleh salat. Itu beda. Jadi yang berbeda adalah syariatnya, tata cara beribadah. Yang kita sembah pencipta satu. Ummatan wahidah. Wa ana rabbukum. Saya adalah Tuhan. Maka oleh sebab itu sembahlah aku. Apakah semuanya menyembah Allah? Tidak. Itu maka ayat berikutnya taqatta'u amrahum bainahum. Karena manusia diberi kebebasan, tidak ada paksaan, maka ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang tidak. Karena tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Sejak Nabi Adam sampai terakhir, semuanya ciptaan Allah, makhluk Allah. Semua manusia itu wujud dengan cara ampek. Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Hawa tanpa bapak. Isa tanpa ibu. Hawa tanpa ibu. Isa tanpa bapak. Semua kita. Semua umat manusia ampek cara penciptaannya itu agamanya ummatukum ummatu wahidah. Sementara Tuhan kita cuma satu loh, tidak banyak. Sembahlah. Tapi semuanya itu ada yang terpecah-pecah. Taqatta'u amrahum bainahum. Dan taqatta terpecah-pecahlah. Terjadilah kelompok-kelompok, golongan. Banamolanya Nasrani, Yahudi, Majusi, Wasani dan segala macam. Terpecah-pecah. Sampai kini makin banyak pecahan-pecahan itu. Tuhan satunya. Makin akhir zaman makin banyak pecah. Umat Islam sendiri banyak pecah. Semua mengaku benar. Mengaku benar. Bahkan orang lain tidak benar. Yang benar aku. Sampai puncaknya tidak boleh mendengar orang lain. Tidak boleh mendengar. Because sasek. Adalah seperti itu. Dilarang murid-murid mengikuti kajian lain. Dengan alasan nanti sasek. Orang itu begini, orang itu begini. Karena menganggap hanya sana betul. Tiba dimasakan, masan selama orang lain kan dan itagahnya. Bagi itagahnya, kau terkacuk lah muka orang lain, kau lama lah kau. Namanya doktrin ya, ya doktrin namanya. Kasih doktrin. Terpecah-pecah kamu. Taqatta'u terpecah-pecahlah kamu semuanya. Amrahum, urusan kalian semua terpecah-pecah. Maka jadilah ada yang Syiah. Jadilah ada kelompok-kelompok yang kita sawit banyak sambuh. Sama sambuh. Dan paling banyak tu kelompok tarikat. Dia tasawuf. Santiang banyak. Alian tarikat, alian tasawuf. Di Indonesia
sekitar lebih 60 sampai 90 aliran-aliran tasawuf dan tarekat. Dulu ketuanya Gus Dur dulu. Ketuanya Gus Dur. Pecah-pecah. Ngono-ngono cieknya. Bang kata pecah-pecah, Allah tidak inginkan satu. Kalau Allah inginkan satu, satu semua. Kalau Allah inginkan satu, tidak dulu rahasia hidup lah. Sebab kalau satu toh mewah satu Allahnya, tidak ada guna hidup lah. Semuanya petani memang. Halo, petani memang satu Allahnya bakar. Nah kembali cangkul tu tidak ada lah. Masak kolak labu, tidak ada. Semua petani. Atau semua mengalir saja. Jadi jalannya hidup kau dengan berbeda-beda. Nama-nama itu ada kiai, itu gunung keputusan. Yang kini itu cuma kita mengikuti petunjuk Rasulullah. Siapa yang berpegang teguh, selamat dia. Aku telah tinggalkan dua pusaka. Kalau dalam masalah duniawi, silahkan pecah-pecah. Sesuai dengan untuk masing-masing. Kakok masing-masing, karajo masing-masing. Hobi dan perangai masing-masing. Tapi dalam masalah agama, satu cuma yang diakui. Selainnya berarti manusia pecah. Satu kok selama dia berpegang kepada dua pusaka Nabi, Quran dan Sunnah, selamat dia. Lan tadillu abada. Tentu kita tidak bisa berpegang langsung melalui ulama. Maka harus kita belajar, mempelajari. Karena kita tidak akan bisa paham dua warisan Nabi. Tapi ada orang yang mengecekkan bahasa nampalempah minyome orang tidak. Itu bagi kelompok cakap boleh. Maka kita kan dikasih diolah, dikaji, dianalisa. Maka belajarlah, maka bergurulah, bertanyalah. Dan mohonlah petunjuk kepada Allah ke jalan yang benar. Tidak boleh kita mengaji atau belajar tanpa guru. Tidak boleh kita terima dari guru mulai-mulai mentah-mentah. Olah ya pikiran. Tapi jangan diolah-olah. Jangan diakal-akali. Nanti sasep juga kan? Sasep. Nah, balik kita kaji ke. Taqatta'u namanya. Wa taqatta'u amrahum bainahum. Dan di situ disampaikan terjemahan terpotong-potong. Terpecah belah lah. Kamu semuanya dalam urusan itu semua beberapa kelompok dan beberapa golongan. Ini taqatta'u. Kullun ilaina raji'un. Ayat 93. Alah. Islam saya terpecah-pecah. Tidak Islam dan pecah dah. Umatnya dalam memahami agamanya pecah. Iko kan ciptaan belakang. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan jamaah kaum muslimin. Sebenarnya selagi orang mengikuti ajaran Nabi, berpegang teguh kepada pusaka Nabi, ahlus sunnah wal jamaah. Cuma di Indonesia ahlus sunnah kok agak marah kepada NU, itu masalah. Orang NU mengklaim aswaja itu ahlus sunnah. Sebenarnya sia saja yang berpegang kepada sunnah Nabi dan jamaah kaum muslimin sudah ahlus sunnah. Tarikat penyimpangan nama saya tarikah. Tarikah ko bahasa Arabnya jalan. Tarikah bahasa Arab jalan.
Baru mau tarikah berarti membuat jalan khusus, metode khusus, jalan baru di luar jalan resmi. Maka dibuatnya lah jalan berzikir sendiri, doa sendiri, beribadah sendiri di luar nalar resmi. Itu makanya banyak lo metode zikirnya, doanya, salawatnya, istighfarnya di luar nalar. Celupan one take sibagat Allah, celupan Allah. Celupan Allah, kita lah dicelup oleh Allah dengan agama. Tak ada yang sebaik-baik celupan Allah, one take Allah. Fitrah kita beragama. Jelah, nak dapat petunjuk dipilih. Alah, penonton tahu. Kau kat macam bang kata ya. Tasawuf kau bisa dikecilkan sesuatu metode. Metode untuk membersihkan diri daripada hal-hal yang akhlak-akhlak tercela yang tidak baik. Maka mereka pilih jalan tasawuf. Lebih marah pada kesucian, perhatiannya kepada untuk kesucian jiwa, hati, akhlak yang baik. Cuman itulah cakap ada orang nanti menyimpang-nyimpangnya yang tidak sesuai. Pokoknya kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang sahih, menyimpang. Tapi tidak semua tasawuf menyimpang. Cuman berpotensi untuk menyimpang. Sebab kajiwak dilihat salah paham lah. Semuanya berpotensi untuk menyimpang. Bahawa berpotensi untuk menyimpang kalau tidak berpegang lah kepada dua warisan Nabi. Dua warisan Nabi ko tidak bisa langsung melalui ulama lah. Kan pewarisnya Nabi, pewarisnya ulama. Awak tidak bisa kembali ke Quran langsung. Banyak bisa ke Quran. Kembali ke Quran dan Sunnah itu bukan awak. Siapa tu? Ulama-ulama pewarisnya balik ke sini balik. Lalu ulama juga mendarang kepada awak. Ditulislah buku-buku, tafsir-tafsir, syarah-syarah hadis, kitab-kitab. Nah, kita rujuk. Tapi bisa bapak-bapak, ibu kembali ke hadis. Cari hadis itu dikunyah tidak bisa. Ini ulama. Ini yang menjawab langsung warisan Nabi ya. Ulama. Tapi tidak semua orang ulama. Ini bisa jadi orang pandai ngaji dia adalah ulama. Pandai ceramah ulama. Kalau pandai jadi imam lah ulama. Sendak logam. Ulama tu alim. Berbelas-belas, berpuluh tahun lo belajar. Petangku terbaik tu jadi ulama tak? Mungkin petangku masuk Islam kemudian jadi ulama. Tidak. Jadi penceramah jadi mubalik jadi dai jadi. Petangku hijrah dulu, petangku hijrah tu lah jadi juru fatwa, tidak boleh. Kalau kaji cemeh orang hari Rabu hijrah, Kamis belajar, Jumat pergi fatwa. Iya itu. Itu gunanya kita jali-jalian. Bawa ke sini kaji cepat. Ilaina rajiun. Ujung kamu semua semenjak Nabi Adam, semua kamu umat wahidah, satu umat. Kanat adalah manusiaku satu umat, satu agama. Lalu beko pecah-pecah. Bangku pecah-pecah, ya setan kan tak mau tenang. Sisi pandang berbeda-beda, pemahaman tak sama. Terjadilah pengelompok-pengelompokan dalam agama, pecah-pecah. Selagi orang berpegang kepada warisan Nabi, tidak akan sesat. Kalau salah biasa, keliru biasa, tapi sesat tidak. Dan ingat, kamu semuanya kamu akan kembali kepada kami. Ilaina rajiun. Nanti kamu akan kami panggil satu-satu, dimintai pertanggungjawaban, lalu diberi pembalasan. Berpecah-pecah kamu kelompok-kelompok, tapi ujung-ujungnya kamu akan kembali kepada Allah, akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu perbuat.
Lah, itu kejiwaan katanya. Intinya kalau dapat dah. Intinya melalui ayat-ayat yang lalu beberapa kisah. Semenjak kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut sampai terakhir perempuan suci menjadi pemimpin wanita surga, menjadi salah satu wanita terbaik. Terdapat pada diri perempuan itu ayat Allah, sekaligus pada anaknya pun ayat yang menunjukkan kebesaran Allah. Cuma pesan kita tetap hati-hati mendengar cerita, kisah-kisah ditapih-tapih je di sariang-sariangnya. Kadang-kadang tukang pandai cerita lama anunya, lama bawanya. Beko kadang-kadang tak tu. Nyimpang. Tidak ada menikah. Orang tu nak menikah. Tidak ada keturunannya. Kada ia mintu nak. Tidak keturunan. Beliau mati 30-an, umur 30-an. Konon kabarnya Nabi Isa 33-an. Dan Nabi Yahya sekitar 7 dalam. Sebab dulu Nabi Yahya meninggal daripada Isa. Tidak ada keterangannya. Tidak. Kalau meninggal tidak di Karawang, meninggalnya. Cuma bah meninggalnya tahu. Tidak, dia mau tak suara dah. Bah acara meninggalnya tu. Cuma dia meninggal, dia meninggal. Tidak usuh, Ibu kalau tamat baca Quran kan? Usuh kan? Tidak, sama tu. Wak Quran nak kesamuanya. Makanya cerita, tu. Kisah-kisah Al-Quran atau kisah para nabi, para rasul, orang saleh, kita harus tapih-tapih je. Ini tak kisahnya, ini salah tu. Bumbunya, rikonya, ajinomotonya, salsanya. Bumbu itu masalah. Tidak terluput kadang-kadang orang kami nampak mengecek, kok bumbu pun itu banyak-banyak. Ini mana cakap lah. Ia ambilnya sarkot Maryam tu. Dihambunya, aja. Bisa raya ke dia tu? Oh betul. Bila kita cari apa kaya enggak? Kita baca oleh sejarahnya. Kalau amo lu mendengar le, itu enggak. Macam kini kau nu tahu, kini tahu. Cuma hati-hatilah, waspada. Dengan bumbu, kadang-kadang bumbu kau merusak sambal. Nak bumbu rusak sambal. Kisah-kisah yang benar ada kisah Al-Quran. Kisah Al-Quran. Tapi beko kalau nak menceritakan kisah Quran ko tukang cerita, aku bumbunya. Itu bumbu tukang cerita. Terlalu banyak kisah-kisah tu yang ada sekian bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu cako yang tidak sesuai lah menyimpang. Kan? Dia model Ayub kemarin lah. Setiap punya cukup. Ulek. Rasa kau masih ada kepala mu je. Engkau jatuh kau. Engkau jatuh dia ambo. Sebenarnya rasa kau masih ada kepala mu. Akan tak cerita? Atau cerita Nabi Yunus semalam di peri ikan. Padanya di dapat musibah peri ikan. Kecil orang jalan-jalan di peri ikan. Mari akuarium pari na ikan tu bisa mencari pemanah lautan, dihibur oleh Allah. Nya dapat apa? Dapat musibah. Nya kegelapan malam, kan fi zulumat, dalam kegelapan. Kegelapan peri ikan, kegelapan lautan dalam, kegelapan malam. Itu jadi lu akuarium. Kamu hati-hati, dia pandai tukang cerita. Dah.
Itu, iya itu barangkali. Sekianlah, semoga kita dapat hikmah. Kagum Mbak dengan kisah Maryam. Mudah-mudahan kita menjadi Maryam-Maryaman, amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.